Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Monika dengan NIM 0220100127. Di sini saya akan menjelaskan tugas pelabuhan laut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pelabuhan penting yang berada di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Jenisnya yaitu pelabuhan penumpang dan barang. Pelabuhan utama untuk kapal feri rute Lombok Bali Padangbai. Fasilitasnya yaitu dermaga feri, terminal penumpang, gudang, lapangan penumpukan, kantor, syah bandar, area parkir, dan fasilitas bongkar muat. Yang kedua yaitu Pelabuhan Badas yang berada di Sumbawa Barat. Jenisnya yaitu pelabuhan barang dan penumpang. Fasilitasnya yaitu dermaga kapal barang, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang, kantor otoritas pelabuhan. Yang ketiga yaitu Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Jenisnya yaitu pelabuhan penyeberangan feri lintas Lombok Sumbawa via Puto Tanu. Fasilitasnya yaitu dermaga feri, terminal penumpang, loket tiket, ruang tunggu, area parkir kendaraan. Yang keempat yaitu Pelabuhan Puto Tanu, Sumbawa Barat. Jenis pelabuhan yaitu pelabuhan penyeberangan feri atau hubungan dengan Pelabuhan Kayangan. Fasilitasnya yaitu dermaga, terminal penumpang, gudang kecil, fasilitas kendaraan. Yang kelima yaitu Pelabuhan Gilimas atau yang berada di Lembar, Lombok Barat. Jenisnya yaitu pelabuhan internasional dan pelabuhan kapal pesiar. Fasilitasnya yaitu terminal kruis, dermaga internasional, fasilitas keimigrasian, bea cukai, karantina, lapangan penumpukan kontainer, serta area parkir luas. Yang keenam yaitu Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur. Jenisnya yaitu pelabuhan rakyat atau penyeberangan skala kecil. Fasilitasnya yaitu dermaga kayu atau beton sederhana, tempat tambat kapal nelayan dan kapal kayu, gudang kecil, serta area bongkar muat hasil pertanian dan perikanan. Yang kedua yaitu manfaat dan fungsi pelabuhan. Yang pertama, Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Fungsinya yaitu sebagai pintu utama penyeberangan antara Lombok Bali atau Padangbai, jalur distribusi logistik ke Lombok dari Jawa Bali. Manfaatnya yaitu mempermudah mobilitas orang dan kendaraan, menjadi jalur utama distribusi bahan pokok dan barang kebutuhan masyarakat Lombok, mendukung sektor pariwisata karena wisatawan banyak yang masuk via jalur ini. Yang kedua yaitu Pelabuhan Badas, Sumbawa Barat. Fungsinya yaitu pelabuhan pengiriman barang dan penumpang di wilayah Sumbawa, jalur distribusi hasil bumi, yakni pertanian, perikanan, dan peternakan. Manfaatnya yaitu mempermudah ekspor komoditas seperti jagung, rumput laut, ikan, dan sapi dari Sumbawa, memenuhi kebutuhan logistik masyarakat Sumbawa, dan menjadi simpul perdagangan antara daerah di NTB. Yang ketiga yaitu Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Fungsinya yaitu pelabuhan penyeberangan utama Lombok Sumbawa, berhubung ke Pelabuhan Puto Tanu, gerbang transportasi dari laut lintas Provinsi Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, NTT. Manfaatnya yaitu menjadi jalur vital arus barang lintas provinsi, memudahkan perjalanan masyarakat antar pulau, dan mendukung konektivitas tol laut. Yang keempat yaitu Pelabuhan Puto Tanus, Sumbawa Barat. Fungsinya yaitu pasangan dari Pelabuhan Kayangan sebagai penghubung utama Lombok Sumbawa. Manfaatnya yaitu menjadi pintu masuk utama ke Pulau Sumbawa dari Lombok, mempermudah distribusi ternak, hasil laut dan hasil bumi Sumbawa ke Lombok, Bali, Jawa, dan mendukung pariwisata Sumbawa, akses ke Tambora, Muyo, dan lain-lain. Yang kelima yaitu Pelabuhan Gilimas, Lombok Barat. Fungsinya yaitu pelabuhan internasional dan kapal pesiar terbesar di NTB. Jalur masuk barang ekspor-impor skala besar atau peti kemas dan kontainer. Manfaatnya yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara lewat kapal pesiar, menjadi pusat distribusi logistik modern di NTB, membuka peluang
investasi dan perdagangan internasional, serta mengurangi ketergantungan Lombok pada pelabuhan Benoa atau Bali. Pelabuhan yang keenam yaitu Pelabuhan Labuan Haji Lombok Timur. Fungsinya yaitu digunakan untuk aktivitas nelayan lokal, pangkalan perahu dan kapal nelayan, melayani transportasi laut skala kecil antar pulau sekitar Lombok Timur, misalnya ke Pulau Sumbawa bagian barat atau pulau-pulau kecil. Sebagai pelabuhan bongkar muat sederhana untuk hasil bumi dan kebutuhan pokok, memiliki fungsi historis. Dulu menjadi salah satu pelabuhan penting di Lombok Timur, yaitu tempat pemberangkatan haji di masa lalu. Manfaatnya yaitu menjadi pusat aktivitas penangkapan ikan dan pendaratan hasil laut. Mempermudah akses transportasi laut antar pulau kecil dan daerah pesisir, mendukung distribusi hasil bumi yaitu kopra, hasil pertanian, hasil laut ke daerah lain. Sebagai peninggalan bersejarah, Pelabuhan Labuan Haji dikenal sebagai tempat keberangkatan jamaah haji pertama dari Lombok di masa lalu, sehingga punya nilai historis dan religius. Serta kawasan Labuan Haji kini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata religi dan wisata bahari. Yang ketiga, layout sederhana Pelabuhan Labuan Haji Lombok Timur, yaitu dermaga atau tambak kapal di sisi laut, tempat pendaratan ikan atau TPI dekat dermaga, gudang dan lapangan penumpukan di area tengah, terminal kecil dan kantor otoritas pelabuhan di dekatnya, serta area parkir dan jalan akses di bagian depan. Sini kita bisa lihat untuk layout Pelabuhan Labuan Haji. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.